Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita kembali mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salah satu nikmatnya seperti nanwak kaji kepada Allah kembali hidupkan kita setelah tadi malam kita mati. Jadi malam itu adalah tempat di waktu di mana manusia dimatikan Allah. Jadi lalu itu adalah saudara mati. An-naumu akhul maut. Tidur adalah saudara maut. Tapi lu tidur wassalamualaikum. Masih Allah berikan kesempatan hidup kepada kita, berarti ada peluang dewa untuk memperbaiki diri awak, menutupi kekurangan awak, bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, taraso dan sadar awak bahwa ada dosa di dalam diri awak. Maka kita tingkatkan ibadah kita, semoga Allah ampuni segala dosa kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad Pasak Kandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita akan lanjutkan mengulang-ulang kaji awak, membaca ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Shadaqallahul azim. Di ayat 61 surah Al-An'am, Allah mengawali firman-Nya, wa huwal qahiru. Wa huwal qahiru, dialah Allah yang maha berkuasa. Kalau bahasa yang mana qahiru, menggagahi, menaklukkan semuanya, menentukan semuanya, berkuasa atas semuanya, maha tinggi di atas semua hamba-hambanya. Itulah persoalan keyakinan awak, iman awak, tauhid awak kepada Allah. Awak membaca wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah yang maha kuasa, menaklukkan semua di atas semua hamba-hambanya Allah. Berarti Allah yang mengatur, Allah yang menentukan semua yang ada pada hambanya. Berarti awak kok semuanya diatur di Allah Ta'ala. Awak kok ditaklukkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada awak berkuasa atas diri awak sendiri.
Contohnya, dan di dalam diri awak sendiri, tidak bisa awak menaklukkannya. Kadang-kadang, contohnya, di diri awak kau sendiri ada nan tumbuh sendiri dan awak tidak bisa mengatur. Kuku awak hanya tumbuh tu, awak mengarik-ngarik. Ada bisa menahan mengendalikan aku manga aku tumbuh aja tadi. Awak ditaklukkan dalam hal demikian, ditentukan. Tak bisa awak magagaan diri awak sendiri di hadapan Allah. Berarti awak ini adalah hamba. Kalau hamba aku masuk yang mana kau? Budak, anak buah. Tak bisa awak menaklukkan diri sendiri, tak bisa awak menentukan diri awak sendiri. Semuanya adalah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ada yang bisa mengatur di tangan ekor. Tak ada tumbuh apa namanya buah ramang, bulu-bulu ramang guys. Tak kasar dua lagi. Dan tentukan oleh Allah Ta'ala. Makanya ketika awak menyadari itu sendiri, berarti itulah menunjukkan tauhid awak kepada Allah. Allah berkuasa. Tidak ada para luar awak kagadang-gadangan. Tidak ada para luar bisa ongih dengan diri awak sendiri. Kalau kepatang awak membahas di dalam diri awak sendiri, dia tidak tahu kan. Bara jumlah bulu rambut dan ada di diri awak, tidak tahu kan. Kalau awak menguasai, berarti akan awak tahu segala di dalam diri awak. Ini memang awak sendiri nak tahu di diri awak dengan bara kekuasaan. Sadar awak dengan ketidakmampuan awak. Tahu awak dengan ketidakberdayaan awak. Awak kenali diri awak dengan ketidak segala-galanya. Disitulah letak tauhid awak. Maka dalam kaji tasawuf, dalam kaji tarikat itu, man arafa nafsahu bi adamihi faqad arafa rabbahu bi wujudihi. Siapa nalai mengenali dirinya dengan ketiadaannya, dengan ketidakberdayaannya, menyadari indah adonya berkuasa, indah ado berkudrat, indah ado beiradat, indah ado bersama babasa bakalam ilmu bahaya, kecuali dan lengkap semua itu hanya Allah. Maka disitulah dia mengenali Tuhannya dengan wujudnya Tuhan. Berarti Allah yang segala-galanya, Allah yang menentukan semuanya. Sampai di situ sadar awak, diri awak tidak layak, tidak pantas berbangga-bangga dengan nan ado di awak. Nan ado di awak sendiri awak tidak bisa menaklukkan. Jadi makanya itulah bayangnya gigi awaknya tidak bisa awak mengendalikannya. Ado dan tangga. Kalau awak bayang gigi awak panjang gigi tapi baik. Maka gigi awak ini tidak tercoroh tadi. Kuku awak, nama tumbuh, nama ikut segala macamnya. Itulah ditentukan oleh Allah Ta'ala kasar. Awak adalah menjalani, awak mengikuti undang-undangnya, nama nan bagari awak baik. Itulah posisi awak sebagai makhluk. Itu kecil orang ilmu manajemen namanya positioning. Tahu awak dengan posisi diri awak. Kalau di dalam kajian kitab hikam, kitab tasawuf yang dikarang oleh Ibnu Atha'illah As-Sakandari, itu disebutkan menyadari posisi awak di hadapan Allah Ta'ala. Awak tu menyadari di mana awak diposisikan Allah Ta'ala, di mana awak ditempatkan. Ketika Allah berikan sesuatu ke awak, mungkin awak diberikan kesempatan, contohnya bisa datang ke surau, sholat berjamaah, kemudian mengikuti majelis ilmu. Itu posisi awak yang Allah tetapkan
tetapkan dan Allah tentukan. Berarti itu menunjukkan bahwa Allah itu mencintai awak. Awak baca Al-Quran, awak beribadah, diberikan kesempatan itu, berarti Allah memposisikan awak dekat dengan Allah, awak disayangi oleh Allah. Lalu kemudian ketika Allah berikan kesempatan awak banyak sibuk dengan dunia, sibuk dengan yang membuat awak lalai, kemudian banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban, berarti posisi awak itu berjarak dengan Allah. Bisa saja posisi awak itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak syukuri dima yang Allah tempatkan awak kini, yang Allah berikan kesempatan kawak, disitulah posisinya Allah menempatkan awak, kedekatan awak, berjarak awak, kemudian dicintai dan dimarahi awak oleh Allah Ta'ala, tergantung awak diberikan kesempatan di dalam mendekatkan diri. Jadi makanya posisimu sesuai dengan apa yang Allah tempatkan awak. Allah berikan kesempatan itu. Jadi semuanya awak syukuri. Awak syukuri kemudian mengantarkan awak menjadi orang merasakan, menikmati semua kenikmatan yang Allah berikan. Kalau awak lain merasakan nikmatnya beribadah, mengaji, itu terasa jauh nikmat, disitulah kenikmatan itu. Tapi kok enggak, berarti itu awak enggak merasakan nikmat. Itu nikmat, tapi awak enggak merasakan nikmat. Enggak tahu awak itu nikmat. Kalau bertanya dalam silah dua, berarti adonan kurang awak. Ada masalah di dalam diri awak, berarti bisa saja sakit batin awak. Contohnya lama, tapi di awak tidak lama dah. Berarti ada masalah juga kesehatan awak. Nah, begitulah kira-kira. Maka, awak yakin seyakinnya, awak mantapkan di dalam diri awak, Allah Maha Kuasa di atas semua hamba-hambanya. Jangan sampai ada menggadang, jangan sampai ada meninggal. Dan awak, kelebihan awak orang bakaji, kok kelebihan awak orang nambah kaji, kelebihan awak orang yang berilmu, atau bahwa awak punya Allah. Awak punya Allah. Tidak ada membuat awak khawatir, tidak ada membuat awak camik. Kalau awak merasakan awak punya Allah, Allah tanpa awak mengadu, Allah tanpa awak meminta tolong setelah awak sembah Allah. Kalau bahasa orang keren ini, orang modern. Kalau seandainya Allah sudah memberi andil, kalau Allah sudah andil, maka tidak ada yang mustahil. Kalau awak punya kendala, Allah punya kendalian. Ajo kendala-kendala awak, ajo masalah awak, bare jauh sulit, Allah yang meringankan dan baik, Allah yang memudahkan yang sulit, Allah yang mendekatkan yang jauh. Kendala-kendala waktu sado kendalinya ada di Allah Ta'ala. Awak sakit dan mencegahkan Allah, awak paniang yang menyembuhkan Allah. Masalah-masalah waktu, kendala-kendala waktu, remotnya sadunya adalah pada Allah. Maka kemudian tidak ada yang mustahil kalau awak dekat dengan Allah, sayang Allah lah dapat dawa, maka semuanya Allah berikan. Jadi yang penting yakin awak dalam bahasa anak pesantren ada membaca syair Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Dengan nama Allah, Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. La yasukul khaira illallah. Tidak ada yang memberikan kebaikan kecuali hanya Allah. Jadi membuat awak bisa senang, bahagia, beruntung dan semacamnya, menghadirkan semua kebaikan-kebaikan itu illa Allah, kecuali hanya Allah. Bismillahi masya Allah la yusrifu su'a illallah. Dengan nama Allah,
Apa yang Allah kehendaki, semuanya akan terjadi. Tidak ada yang memalingkan semua kesulitan. Tidak ada yang menjauhkan semua kesusahan. Tidak ada yang menolak semua kejahatan. Kecuali hanya Allah. Ingin menghindar awak dari kesulitan, jauh awak dari masalah dan semacamnya, dekati Allah. Allah yang punya kendali. Allah yang mengatur. Dan awakku punya Allah. Awakku makhluk Allah. Allah yang menciptakan. Supaya bisa selamat, otomatis awak mengikuti anan ditentukan oleh yang menciptakan. Kalau awak membeli kendaraan, kan ada buku panduannya tuh, petunjuk itu, supaya kendaraan kau bisa baik, perawatannya bagus, jalannya, ikuti petunjuk. Sekali bara beko servisnya kama peluannya, berarti kendaraan kau bisa menjadi bagus, menjadi baik. Artinya adalah kalau awak sebagai makhluk dari Allah, kalau awak ingin selamat, ia tentu ikuti anan Allah tuntun apa yang sudah Allah berikan panduannya. Tentu itulah yang membuat awak selamat. Iko lain dan makasud dia orang membuat lain lo bakal rajuan atau bakal timpang ini kesudahnya. Di situlah menjadi rusak. Aku kan kini lagi viral masalahan meparangai anak kemanakan baca cari di media sosial. Beko di malam di Padang aku ada namanya khutbah kebudayaan. Jadi di hadapan seniman budayawan mendiskusikan tentang fenomena dengan pendekatan berbagai macam teori. Jadi, kok perilaku namanya perilaku menyimpang dari norma-norma yang ada. Menurut aturan adat istiadat begini, di karajuan lain, enggak elok, berarti kan terjadi ketimpangan. Itu perilaku menyimpang. Kalau pakai teori struktural fungsionalis, bahas seharusnya anak kemanakan begitu seharusnya. Semula dalam awak agama Islam, berarti awak Muslim, seharusnya karaju awak adalah sesuai dengan panduan Islam. Awak makhluk, Allah sebagai Khalik, panduannya dari Allah Ta'ala terhadap awak yang diciptakan, ya berarti harus ikuti. Kalau tidak, ya terjadilah ketimpangan, berarti terjadi masalah. Balik-balik kakak jawab, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Yakinu Allah yang berkuasa lebih tinggi, maha tinggi di atas semua hamba-hamba. Wa yursilu alaikum hafazah. Allah juga mengirim malaikat kepada kita. Hafazah itu adalah malaikat yang menjaga. Dan karajo malaikatku adalah mencatat, membukukan semua amal perbuatan awak. Berarti awak kau nak lepas dari pengawasan. Ada namanya waska, pengawasan malaikat. Jadi malaikat yang Allah kirim, Allah utus kepada setiap manusia yang mencatat semua pekerjaan, kegiatan, amal yang dilakukan. Secuil pun tidak ada yang tertinggal. Sakti dia tidak ada berubah. Tidak ada batuka, tidak ada nanti tinggal. Maka dalam surah Al-Zazalah nawak baca tadi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Walaupun sekecil biji zarah, kini yang kene benar, kimuang, ayu bahasa itu lagi. Ada nanti kene dari itu lagi. Ini benar. Sekecil apapun semuanya dilihat Allah, dicatat Allah. Allah punya karyawan, Allah punya petugas. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wa yursilu alaikum hafazah.
disabitkan di dalam Al-Quran seperti itu, berarti sadar awak di diri awak sendiri ada yang mencatat, ada yang melaporkan. Kalau itu berarti awak berhati-hati awak, dijago awak kau mengecek, dijago lidah kau berjalan, dijago kaki nan berjalan dan sampai salah langkah, muncul nama mengecek dan sampai salah kata. Pikir dulu anak dikatuan, kalau pikir paling tuati nanang 1000 wakaf di raso-rasuan, raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Sadar awak, ada yang menyaksikan, ada nama lihat, ada yang mengawasi. Jadi nak bebas anu aja ada nang kalamaan dia awak, dia nak kasakoti awak aja. Kalau nalai bakaji paham dengan itu, berarti itulah sebagai kontrol, sebagai rem. Ini nanti jadikan banyak naliar ya. Anak kemanakan cucu awak naliar dia, anak kalama isi paru ya. Nak do bare, nak do tenggang do raso. Dia doan mama orang gaya lama aja deh. Kok mengecit asal kamalantong ya. Kemudian alay. Wan kecil orang dulu gua nyok keniang baru memboonda memuncang nak orang keniang baru anda bantu hati le perlu laki bini nak dolan pepagi mana nyok kakak gayaan bantu lari 120 lo ndak tentu itu kan dia nak ada rasa je pareso nak do malu tu deh. Padahal akibat dari perbuatannya itu cedera terhadap dirinya sendiri di masa depannya. Dan kemudian merusak reputasi keluarga yang malu, nusanae tak corian arang nikahnya. Takahan nama itu. Dek gara-gara nila setitia. Rusak susu sabalangu deh. Kalau takah umpamu cubada, menjadi gatah rusak na lain. Inyo na babuwe kanay lusana itu dulu ketika rasul lusana kwado. Kini kalau tanggung seorang-seorang dak malu-malu seorang aja lah kalau dulu kau ada takah tu kan malu lusana ditegur. Kini awak menegur. Awak lo nan dulu urusan seseorang lah nak doke satu bagi titi balanjo kau. Karena kini lah adu individualis banale. Saduelah bambe lah babate-bate lah nak dole raso tenggang raso. Nah, jadi maka menyadari bahwa kita ini ada yang mengawasi, ada yang membuat report kecil orang firman membuat report lagi, membuat laporan itulah nanti yang akan dihisap. Jadi dihisap akan dipertanggungjawabkan. Ada laporan dari malaikat. Apakah laporan dari malaikat dengan nawak kecil itu sama atau tidak? Tak bisa rekayasa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut tidak bisa lagi berkata-kata. Tak bisa cari-cari ya, tak bisa mengujian lagi. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara itu adalah tangan mereka. Ikona mau biak lu, ikona mau wae lu, ikona mau tampar lu, ikona mau ciduk lu, ikona mengecitlah tangan. Mangko kaki tanganku sebagai penggerak aktor intelektualnya botak adalah tu letak ke kepala. Dieksekusi di tangan. Kaki tangan kau panggari. Itu nanti tangan yang berbicara, kaki yang bersaksi, sementara mulut tidak ada lagi bisa berbicara. Hatta idza jaa ahadakumul maut, pendampingan itu, jadi dikirimnya malaikat penjaga itu, proses pendampingan itu, hatta idza jaa ahadakumul maut, hingga apabila datang kepada salah seorang di antaramu kematian.
berakhir seiring dengan dicabut nyawa. Mati awak berarti tidak ada malaikat pendamping oleh selesai lo penugasannya. Habis lo SK, malaikat tugas kamu selesai. WE lah nak doleh, nyolah mati. Kamu jono pengawal presiden atau pejabat, kalau lah mati ini doleh, ini diawasi lo sampai ke kuburan. Dah. Tapi kok masih mantan masih ada jo lah protokoler, masih ada jo pengawal. Tapi kalau mati, nak doleh, nak dulu sampai ke kuburan dulu, nak dulu sampai di dunia dulu aja mati dah. Ketika manusia meninggal dunia diantarkan oleh 3. Ado diantar dek dul sana karib kerabat jo anak buah dan segala macam. Kemudian yang kedua diantar dek harto bandoe. Pailah waktu mendampingi tibu ambulan alis segala macam lah. Dan kategori diantar oleh amal ibadat. Ketika manusia lah mati dalam di kuburan, lah di kuburan manusia. Nan harato oto kota ini tagak je sini. Masuk lo di parkir lo di tepi kuburan tu. Ndak. Oto Bali, kendaraan Bali. Oh anak buah awak dan setiap pendamping awak, ajudan awak selama hidup. Nah, boleh dah. Oh keluarga, suami, istri, anak, dan sanak. Nah, boleh. Mereka balik kanan pulang. Siapa tinggal dan tinggal awak amal ibadah awak. Kan 3 tu amal awak. Tinggal amal awak Di sinantulah kemudian ketika awak di alam barzakh, di alam kubur. Dia wakal mengaji sebelum bahwa di alam kubur itu alam barzakh, sampai waiting list sampai wak menunggu dulu penantian sampai hari kiamat. Dia lamu kalau kena azab bayang kalau bara lamu. Tapi mereka yang beriman ketika didatang oleh malaikat mungkar dan nangkir, jawaban itu mudahnya menjawab. Karena kata Allah, yusabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Orang yang beriman, yang baik, melakukan semua perintah Allah, Allah sudah siapkan jawaban bagi mereka. Karena jawaban itu sudah mereka persiapkan ketika hidup di dunia dan akhirat. Jadi tanya dari malaikat, marrabbuka, mudah, bisa dia menjawab. Tapi kalau tidak ada iman, tidak ada kaji, tidak ada amal, ada kerja tibunya malaikat mungkar dan nakir itu tidak ada kekal. Jadi merasakan sampai di dalam kubur angin, di dalam kubur azab, di dalam kubur tajam dan segala macamnya. Maka kecil orang tetua wak berdoa minta kepada Allah kau sampai dalam kubur dilapangkan, kau tajam dikumpulkan, kau berbisu ditawakan, kau angin dingin alaih. Begitu seterusnya. Tapi kalau amal kebaikan awak aduk, ya itulah yang menjawab. Yang akan menjadi partner awak, menjadi bestie awak di dalam kubur. Jadi itu bestie awak. Jadi nado sendirian, ado kawan awak. Bentuk dari kawan awak itu sendiri adalah cerminan dari amal awak. Kalau amal awak ancak elok, maka kawan yang mendamping awak di kuburan itu jumlah mati. Kalau ada pengalaman tanya ke kami nanti. Kalau ada dalam mati itu nyukabat, memang ada orang yang di alam barzakh itu, mereka merasakan kebaikan itu, mereka bergembira di dalam itu, pengen sih untuk mengabang ke orang itu. Itu tidak ada kemampuannya, itu alamnya berbeda. Jadi makanya kita digambarkan dia bocoran dari Allah Ta'ala. Konan ilmu gaib itu, yang gaib, yang semuanya adalah di sisi Allah. Nabi Muhammad pun mengatakan, aku juga tidak mengetahui yang gaib.
kecuali apa yang Allah wahyukan kepadaku. Maka diberitahu ada alam barzakh. Maka kita persiapkan diri kita. Karena memang ketika kita sudah meninggal dunia, dan andalan awak cuma amal yang awak miliki. Harato bando awak itu kalau lama mati awak itu tak punya awak adalah itu punya orang lain. Oh dia doang kini ameh maha kini. Ya maha ameh ini. Ameh maha dia doang dewa ameh itu sakam ni. Mati awak li punya awaknya ameh adalah. Oh dah dulu salah saya lah dia naik ni. Oh kira anu lo abai macibuh lo segala macam. Tapi kalau wak salurkan, wak bantu, wak buat kebaikan, ibadah, maliyah dan segala macam, itulah nak kau punya awak, itu nak kau bantu bestia awak nanti. Oh kawan waktu buat pakaian rancanya, buat ambil badak-badak lo Kalau nyo elok takkan. Tapi kalau nyo buat, kalau nyo bangpok, mencilok, baju di itu bangpok semua itu nanti nak kau memaki-maki bersesurat, wak tolak, wak menolak, siapa kamu je? Anak amalku, aku ini adalah amal kamu je. Bantu bulu jejuk awak menjelik, bahawa menjejuknya itu adalah diri awak. Itu adalah amal awak. Mantap, siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Mulai kamu tanya-tanya. Ya kamu. Saya ini adalah kamu. Ya je. Tak dulu cik dalam kubur. Saya ini adalah amal kamu. Aku buat mana busuk bentuk. Parangnya sama seribu busuk buat tak aku bantu abot. Aku begini gara-gara kamu. Abang nak dong bisa komplain dulu. Abang tolong ya aku nak mau. Dipagui sekali. Itulah kira. Jadi memang digambarkan bahwa kita akan berakhir pendampingan, pengawasan, pencatatan oleh malaikat sampai ketika maut mendatangi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, setiap yang beranggap, bangun bahasa Indonesia beranggap lah, dan beranggap itu akan merasakan mati. Tarasul, ramang komentar wa ta'ala. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Sebenarnya ada 10 minta awal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Apa dan tujuan doa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab. 10 minta awak. Salamatan fid din, selamat agama. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad, sehat tubuh awak. Selamat agama, sehat tubuh awak. Wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu awak, bertambah kaji awak. Wa barakatan fil rizqi, barakah rezeki awak. Dan kali boleh wa taubatan qabla al-maut, bertaubat awak ni sebelum maut, sebelum mati awak dalam keadaan bertaubat. Karena kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim, bertaubat sebelum maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, ketika Allah mati itu dosa awak lah diampuni saja. Diampuni kasih dosa, nak dosa dosa masuk surga ni. Wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut, ketika awak sakaratul maut, ketika mati itu awak dapat rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu kan luas. Rahmat taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah kematian. Kalau dapat rahmat dan kalau maut dapat sayang Allah. Kemudian minta 3 oleh Allah, mahawin alaina fi sakaratil maut, mudahkan awak pada saat sakaratul maut. Jadi
lancar sekali menghadapi kata mau ringan, ndak sakit benar walaupun mau merasakan sakit gitu. Kemudian lah makanya lain bisa ketemuan najata minan nar, lapeh awak dari narko terhindar awak dari narko, tapaliar awak tajagu awak dari narko. Wal afwa indal hisab, kemudian awak dapat kemaafan, dimaafkan tak kalau dihisab. Itu doa 10 tu luar biasa tu. Itu untuk kita inok manungan. Itu doa yang luar biasa, termasuk untuk persiapan awak meninggal. Nah, jadi ketika maut itu datang, tawafathu rusulana, berarti yang mewafatkan awak, yang mencabut awak itu adalah utusan Allah, yaitu malaikat maut yang diwakilkan untuk mencabut arwah awak, menggenggam arwah awak, dicabut arwah awak. Tapi bagi yang beriman, datang malaikat batiku, ada tagak malaikat maut, diubun-ubun kapal awak, sebelah suuk kida awak malaikat rahmat, sayang dicabut sakaratul maut. Lalu kemudian diangkat arwah, bertemu sampai ke langit, diangkat naik kateh, bertamu dengan penghuni-penghuni langit, disambut dengan gembira. Disitulah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa dirimu yang tenang, yang bersih, yang elok, saulah mubana, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau menghadap Tuhan kau dalam keadaan redha diridai. Tuhan minta muliakan nak berlaku, minta wa Allah Ta'ala iyo tak tua awak iyo dapat ketika hidup awak bahagia di dunia, di akhirat bahagia awak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia wa di dunia, bahagia wa di akhirat, selamat di dunia, minta muliakan tak berlaku. Jadi memang untuk mencabut nyawa Allah mengutus, mengirim malaikat. Dikirim malaikat. Kalau Nabi ketika beliau sakaratul maut kan datang perintah dari Allah untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad. Sendiri kesakitan kan? Iyo, apalagi awak latih itu. Siap ajalah diri awak itu akan digambarkan. Tak tahan malaikat Jibril dia tak tahan macam dia, sehingga ketika perintah untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad sendiri, malaikat Jibril biarlah mau stay saja dulu di langit luar, tak kuat dia menyaksikan itu. Begitulah awak harus mempersiapkan diri awak bahwa mau tidak mau akan merasakan yang namanya kematian itu tadi. Wahum la yufarritun. Jadi malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menggenggam arwah itu, mencabut nyawa manusia yang sudah mati itu, wahum la yufarritun. Maka malaikat dalam menjalankan tugasnya tidak namanya sembrono, dah asal-asal cabut, dah asal-asal karajoy dah. Malaikat bekerja sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan penugasan. Kalau bahasa orang kini ada surat tugas dari atas saja, ada surat tugasnya, apa tugas yang akan dikerjakan. Malaikat mau itu bekerja sesuai dengan penugasan, tidak sembrono, tidak mengurangi, tidak mana-mana, tidak berlebih-lebih, tidak berkurang-kurang. Ada diperintahkan itu yang dikerjakan. Baitulah malaikat. Berarti idealnya awak kata pulona di karajuan awak ana disebut. Ana di karajuan itu berdasarkan perintah, tidak dilebihan, tidak dikurangi. Itulah kaji awak pertama mendudukan paham awak bahwa awak tidak berkuasa atas diri awak. Allah yang maha berkuasa, Allah yang mendalihkan semuanya. Berarti awak mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan. Lalu kemudian awak diberikan informasi setiap dirimu ada malaikat yang bertugas mencatat semua amalmu sampai batas
ajalmu dicabut sampai kematian datang menjemputmu, karena Allah akan utus malaikatnya untuk mencabut nyawamu. Malaikat yang ditugaskan bekerja tidak asal kerja, tidak sembrono, tidak ada balabih-labih, tidak berkurang-kurang, sesuai dengan yang sudah ditugaskan. Itulah renungan pagi bagi awak. Semoga setiap waktu, setiap saat awak semakin berbenah, semakin menjadi lebih baik. Hari ini lebih baik dari sebelumnya, dan hari esok lebih baik dari hari sekarang. Itulah ciri-ciri orang yang beruntung, orang-orang yang dinilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.